Pak Shen hari ini bawa lagi sekretaris Song untuk transfusi darah. Iya, Nona Song 300 cc darah. Apakah kondisi tubuh Anda kuat? tidak apa-apa, ini bukan pertama kalinya. Nona Lin sangat beruntung golongan darah yang langka. Ternyata cocok dengan sekretaris Song. Dia memang beruntung. Lalu bagaimana dengan saya? Kalau begitu tolong ya. Ya, Nona Song. Nona Song, Nona Song. Nona Song, sekarang keadaan darurat. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Nona Lin. Kiu-Kiu, kamu bagaimana? Bos, Ada apa? dari penjara ada kabar katanya. Ayah istri kena penyakit mendadak. Direktur Chen tanya kamu. SST Kiu-Kiu kondisinya sangat tidak stabil. Urusan Song Guanliang tunggu dulu. Saya tahu kamu khawatir tapi keluarga Lin. Istri, Song Qinian. Kamu tenang, jangan gegabah. Kita bicara baik-baik ya. Oke, saya berdiri di sini. Selamatkan ayah saya. Kamu mengancam saya ya? Song Qinian. Kamu lihat baik-baik Kiu-Kiu. Dia seharusnya bisa memiliki. Tapi dihancurkan oleh ayahmu. Sekarang kamu pakai keselamatan untuk mengancam saya. Kamu tidak merasa bersalah sama sekali ya? istri. Tenang-tenang. Apapun yang saya katakan kalian tidak mau percaya. Maka saya ganti nyawa saya untuknya. Nyawa ganti nyawa asal kamu lepaskan ayah saya. Istri, Song Qinian. Kita bicara baik-baik ya. Ayah saya benar-benar lelah. Di dunia ini tidak ada yang mencintai saya, tidak ada yang percaya saya. Song Qinian. Kamu adalah orang saya tanpa izin saya. Kamu bahkan tidak berhak menyakiti diri sendiri. Dr. Pei. Kapan Kiu-Kiu bisa bangun? kondisi kesehatan Miss Lin pulih dengan cukup baik. Tapi kapan dia bisa bangun? Kami tidak bisa memberikan waktu yang pasti. Mungkin sebulan. Atau mungkin 3 atau 2 tahun. Kalau begitu terima kasih Dr. Pei. Jika ada perkembangan segera hubungi saya. Baik Tuan Shen dan Sekretaris Song itu. Kesehatannya sangat buruk. Dia sedikit anemia. Sebaiknya dia banyak istirahat dan makan makanan bergizi. Ini akan meningkatkan kualitas darahnya. Saya mengerti. Baik Tuan Shen.
Bos Anda baik-baik saja. Sejak kecelakaan 3 tahun lalu, Anda tidak hanya kehilangan sebagian ingatan, tapi juga menderita sakit kepala. Saat kecelakaan itu, Qian hati-hati. Qiu yang menyelamatkan saya. Nyawa saya adalah pemberiannya. Saya pasti akan menjaganya. Sampai dia bisa bangun. Oh ya. Bagaimana dengan Song Qinian? Saya menyuruh istri saya untuk beristirahat di kamar sebelah. Dia baru saja donor darah dan masih lemah. Ham. Qiu saya akan menunggu kamu bangun. Jangan ngomong sembarangan. Lihat bukankah seperti yang saya katakan? Mengundang masalah. Kamu harus lebih banyak tersenyum. Kesehatanmu ini bisa mempengaruhi kondisimu. Tuan Shen, maaf Tuan Shen. Keluar. Kenapa tidak tersenyum lagi? Barusan kan tersenyum lebar dengan pria lain. Sekarang kamu cemberut buat siapa? Apakah saya sangat menakutkan? Kemarin malam kamu berani sekali masuk ke tempat tidur saya, bukan begitu? Tuan Shen itu. Haruskah saya mengatur konsultasi untuk Tuan Song Guanliang? Mengatur apa? Batalkan. Saya sudah menyelamatkan Lin Qiutong. Haruskah kamu tidak menyelamatkan ayah saya? Bahkan jika saya tidak menyelamatkan Song Guanliang, apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak bisa melakukan apa-apa padamu karena kamu adalah Shen Qian. Terima kasih atas kerja kerasnya. Song Qinian. Besok ada pesta makan malam yang sangat penting. Tentang Song Guanliang. Tergantung pada penampilanmu. Menurutmu pakaian ini cocok? Lumayan. Ayo pergi, klien sudah menunggu. Ini pertama kalinya Qian membawamu bertemu teman-temannya. Kamu tidak boleh mengecewakan. Saya tidak akan mengecewakanmu. Ya. Ayo. Bos datang Tuan Shen. Sudah lama mendengar tentang Tuan Shen. Sudah lama mendengar tentang Tuan Liang. Hei Sekretaris Song. Hari ini bintang kita adalah Tuan Liang. Hari ini kamu duduk di sini Tuan Shen. Itu tempatnya Tuan Guan. Tidak apa-apa, duduk saja. Tuan Liang bilang duduk, ya duduk, ayo duduk. Hati-hati.
Tuan Liang perkenalkan. Ini sekretaris saya Song Qinian. Tuan Shen benar-benar beruntung. Sekretarisnya cantik sekali. Ya. Saya yakin, istri yang belum diumumkan pasti lebih cantik. Cincin. Shen Qian, kamu benar-benar tidak ingin orang lain tahu saya adalah istrimu. Sekretaris Song, bagaimana kemampuan minumnya? Hari ini harus minum sampai puas. Saya tidak terlalu bisa minum. Kenapa jadi main teka-teki? Tidak mengerti, tidak mengerti. Maaf Tuan Liang, sekretaris Song. Adalah seorang bisu. Bisu, sekretaris bisu. Tuan Shen benar-benar pandai memilih orang ini, sangat menarik. Bisu itu bagus. Ya. Bagus jadi bisu, ayo. Gelas pertama ini tentu untuk sang cantik, Sekretaris Song. Mr. Liang, saya menghormati Anda dengan segelas ini. Tolong pertimbangkan baik-baik proposal kerjasamanya. Sungguh cepat tanggap. Mr. Shen, jika saya tidak setuju hari ini. Sekretaris Song, dia tidak akan membiarkan saya pergi kan? Mr. Liang, maaf. Sekretaris saya belum banyak pengalaman, saya akan menghukum diri sendiri dengan segelas. Mr. Shen, gelas Anda sepertinya kurang. Kalau begitu Mr. Shen. Mr. Liang, izinkan saya berkata. Jika begitu, biarkan Sekretaris Song menari untuk kita semua. Bagaimana? Sekretaris Song pasti bisa, tubuhnya seperti itu. Menari pasti bagus, ayo, kita beri tepuk tangan, ayo. Benar. Sekretaris Mr. Zhen pasti multitalenta. Tentu saja Sekretaris Song. Di atas meja ini ya. Lebih baik di atas panggung, ayo. Sekretaris Song, naiklah Sekretaris Song. Sekretaris Song, Sekretaris Song. Buat Mr. Liang senang baru bisa kerja sama dengan kita. Ya benar, Sekretaris Song, menarilah. Sekretaris Song, tunjukkan kesungguhanmu. Ayo. Ayah masih menunggu saya untuk menyelamatkannya. Saya juga tidak bisa menyulitkan Shen Qian. Jika malam ini karena Anda proposal kerjasamanya tidak berhasil. Anda tahu akibatnya. Menarilah. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Ini satu-satunya yang bisa saya lakukan. Ya, ini benar. Menarilah. Ayo cepat naik. Kalau tidak menari sayang juga, tubuhnya begitu bagus bukan? Baik. Apa kalian belum pernah melihat tarian? Beberapa pria dewasa mengganggu seorang gadis kecil. Tidak membosankan Tuan Guan dari grup Guan. Tuan Guan, apa yang Anda lakukan?
Mr. Liang, ayah saya bilang. Jika tidak bisa menyelesaikan proposal kerjasama dengan Anda, saya harus kembali ke luar negeri. Itu kamu. Song Qinian tidak ingat aku. Emma, ini terakhir kali aku bilang sama kamu. Aku dan Kekin itu, saudara, jangan campur aduk kami lagi. Kamu baik-baik aja. Aku ketemu bidadari. Kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja, kamu baik-baik aja, kamu baik-baik aja. Boleh minta kontaknya. Song Qinian. Waktu itu di hotel kamu ketinggalan KTP. Masak sih dia sama Tuan Guan pernah ke hotel? Ternyata sekretaris Song ini cukup berani ya. Iya. Song Qinian. Malam ini kamu mau kasih aku kejutan apa lagi? Semuanya. Sekretaris Song badannya kurang enak. Permisi sebentar. Manajer Shen. Gak lihat ya aku lagi ngobrol sama Qinian. Tuan Guan. Song Qinian itu sekretarisku. Aku harap kamu bisa jaga jarak sama dia. Manajer Shen terlalu ikut campur ya. Ini urusan pribadi aku sama Nian Nian. Ayo. Kamu beneran bisa menarik perhatian ya Song Qinian. Kamu sama Guan Mingsu hubungannya apa? Bukan urusanmu. Siapa yang kasih kamu nyali ya Song Qinian? Aku gak perlu jelasin ke kamu. Seperti kamu juga gak jelasin ke orang kalau aku itu istrimu. Adil kan? Kamu ngomong soal keadilan sama aku ya? Kamu bilang. Gimana caranya kamu menggoda Tuan Guan? Aku jijik lihat dia ngelihat kamu. Sambil menjilat manajer Liang. Sambil mendekati Tuan Guan. Kamu beneran hebat ya? Aku gak. Kamu bisa gak peduli sama aku. Tapi jangan seenaknya nuduh aku. Aku beneran gak penting ya. Jangan lupa siapa kamu. Sekretaris Song. Sebelum Kiu-Kiu bangun. Kamu harus tetap di sampingku. Sekarang kamu langsung balik ke mobil. Jangan masuk ke ruangan itu. Dengarkan baik-baik.
Sekretaris Song. Duduk sini duduk. Hati-hati ya. Sekretaris Song. Ini pertama kalinya kamu menghadiri acara seperti ini kan? Acara seperti ini. Semuanya hanya sandiwara. Jangan terlalu dipikirkan ya. Saya sudah tahu, terima kasih perhatian Manajer Chen. Saya juga melihat kamu seumuran dengan anak saya. Iya. Seperti kamu yang biasanya tidak minum alkohol. Sekali minum banyak begitu harus cepat makan obat mabuk. Kebetulan hari ini saya bawa. Ayo. Ayo air. Hati-hati pelan-pelan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sudah lebih baik. Sekretaris Song. Sio Shen, ayo. Cepat duduk. Maaf CEO Liang. Ada permintaan lain langsung bilang saja. Bisnis harus dibicarakan pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Sekretaris Song. Dia sudah mabuk, saya suruh pulang dulu. Kamu biarkan dia pergi sendiri. Apa hubungannya denganmu? Dia sekretaris saya. Saya yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Sio Shen, terlalu banyak yang harus bertanggung jawab. Nian, serahkan saja pada saya. Hari ini saya beritahu kamu, Nian sudah saya tentukan. Sio Shen, cepat cari sekretaris baru saja. Jangan terlalu percaya diri Tuan Guan. Saya tidak ada waktu meladenimu. Nian masih menunggu saya. Sio Liang, saya permisi dulu. Sio Liang. Song Qinian. Hari ini seharusnya saya tidak membawamu ke sini. Sio Shen, ketulusanmu saya terima. Besok saya sendiri akan ke perusahaanmu untuk membicarakan kerjasama. Pasti akan ada hasil yang memuaskan. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya antar Sio Liang ya, hati-hati. Ayo pelan-pelan, iya hati-hati. Hati-hati Pak Shen. Hebat kau. Hati-hati. Tunggu aku ya sayang. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Ayo biar aku lihat baik-baik. Aku sudah tahu. Shenqian mana mungkin tidak menyentuh barang bagus seperti ini. Tolong lepaskan aku. Katakan saja, aku akan melepaskanmu, katakan. Bos tidak menunggu Nyonya. Dia tidak ada di mobil. Tidak ada ya. Pak Shen.
Pak Shen urusannya sudah selesai kerja sama kita kali ini. Pasti bisa didapat. Apa yang kau lakukan? Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Pak Shen memang Anda yang punya cara. Membawa sekretaris Song yang cantik ini. Si bos Liang langsung tertarik. Ngomong-ngomong, sekretaris Song inilah pahlawan utamanya. Kamu belum mengerti situasinya. Shen Qian sudah memberimu padaku. Bagaimana mungkin, Shen Qian? Kenapa kau bisa menghinaku seperti ini? Mengambil seorang bisu sebagai sekretaris. Ayo aku ingin lihat. Bagaimana kau berteriak di ranjang. Semakin kau melawan semakin aku bersemangat. Aku tanya di mana dia sekarang. Tenang Pak Shen, sekretaris Song sekarang. Sedang melayani bos Liang dengan nyaman. Bukan. Larilah lari-lari. Larilah kau. Cepat ikut aku kembali. Masalah itu belum selesai. Shen Qian, kau gila. Kau tahu apa artinya kontrak ini bagimu? Ini adalah pesanan terbesar grupmu tahun ini. Aku tidak mau. Bos Liang, ambil pesanan sampahmu. Cepat pergi dari sini. Baik. Nansun catat ini. Siap. Seorang CEO grup perusahaan terdaftar Liang, tiba-tiba mengalami gangguan psikologis. Larian tengah malam di hotel. Shen Qian, kamu tunggu saja. Judul ini cukup menarikan Pak Liang. Jangan lupa pakai celana. Kamu bisa tidak peduli padaku, tapi jangan sembarangan memfitnahku. Apakah aku benar-benar tidak penting? Shen Qian, mengapa kamu memberikanku kepada orang lain? Bukan aku kembali ke sekretaris Song. Ingat, aku adalah istrimu. Jangan memerintahku. Shen Qian, kapan kamu akan ingat?
Lihat, Ini untukku. Terima kasih. Aku sangat suka. kedepannya dimanapun aku berada. Asal kamu meniup peluit ini, aku akan muncul di sisimu. Song Qinian. Aku bersyukur bertemu denganmu hari itu. Aku berharap aku bisa selalu menjagamu. Nansun, Eh, bagaimana kondisi Song Guanliang? sudah ada rencana konsultasi. Segera laksanakan. Ya, Sio Shen. Nona Song sudah cukup pulih. Tapi ke depannya, jangan biarkan dia minum terlalu banyak. Kehidupan suami istri juga harus lebih terkendali. Dia sekarang sangat lemah. Terima kasih Dr. Pei, aku antar kamu keluar. Bos, istri sudah begini kamu tidak sedih. Kedepannya jangan ajak istri ke acara seperti itu lagi. 3 tahun ini istri sudah banyak menderita. Aku sudah bilang semua. Kamu sendiri yang memutuskan. Kamu takut padaku. Song Qinian, kamu sudah menderita selama 3 tahun. Tapi aku tidak pernah menyadarinya. Ternyata kamu yang tersakiti. Aku juga sakit. Nyan lihat. Ini cincin nikah yang nenek siapkan untukmu dan Cian. Suka tidak? Terima kasih, Nenek. Nyan, nenek harap kamu bisa lebih sabar dengan Cian ya. Cian, nenek sudah penuhi keinginanmu. Perkawinan tidak diadakan tapi nanti. Harus benar-benar menghargai Nyan. Jaga baik-baik Nyan. Cepatlah pasangkan cincinnya ke Nyan. Nenek, Ayo cepat. Sangat cantik, aku suka. Terima kasih, Nenek. aku bahkan belum pernah memakaikan cincin untukmu. Kamu jelas-jelas istriku. Aku Shencian, kamu siapa namanya? Kamera ini akan mengabadikan semua momen indah kita.
Siapa? Kamu siapa sebenarnya? Qian, hati-hati. Kamu sudah bangun. Tadi malam kamu terus menemaniku ya. Sudah lebih baik. Besok tidak usah kerja. Pak, makanan yang Anda minta sudah siap. Ya, Ini semua untuk menambah darah dan energi. Nyonya cepat sembuh ya. Non Lin masih menunggu Anda. ada kabar dari rumah sakit. Mungkin masih perlu bantuanmu. Shen Qian. Apakah aku hanya alat bagimu? Kapan kamu baru bisa mengingat kenangan kita? Makanlah selagi hangat aku pergi dulu. Keluarga Lin. Mereka begitu membenci Song Qinian. Masih mengundangnya ke pesta ulang tahun. Sekretaris Song belum genap 6 bulan sejak donor darah terakhir. Lagi pula kondisi Non Lin sudah stabil dan tidak berbahaya. Terima kasih sudah datang. Shen Qian. Beraninya kamu menggunakan darah istri sendiri untuk menyokong orang yang tidak ada hubungannya. Tidak, saya tidak menyumbangkan darah. Nenek. Qiu bukan orang yang tidak penting Anda lupa. Qiu yang menyelamatkan saya tanpa memikirkan risikonya dan dia adalah putri Song Guanliang. Apakah dia tidak seharusnya menebus dosa ayahnya? Song Guanliang sudah dipenjara. Dosa apa yang Nian tebus? Nenek. Saya yakin saya mencintai Qiu. Apakah Anda lupa? Dulu ayahmu dan selingkuhannya mendapat hukuman dari langit. Terjadi kecelakaan mobil. Ibumu menetap di luar negeri. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan ayahmu? Ingin punya selingkuhan dan menggunakan darah Nian? Hal baik di dunia ini tidak bisa semua kamu dapatkan. Nenek Anda tidak tahu kan? Ide menyumbangkan darah itu dari Liu Xiaohan. Dia sudah meminta banyak uang dari saya. Dia adalah ibu mertuamu. Kamu seharusnya berbakti padanya. Berbakti pada ibu mertua yang merancang agar putrinya naik ke tempat tidurku ya. Shen Qian, kamu dengarkan baik-baik. Nian adalah istrimu. Ketahui posisimu. Sekarang ikut aku pulang. Nian, ayo. Tunggu aku kembali.
Kiu-kiu. Aku kembali. Nenek, buahnya sudah datang. Nyan-nyan, ayo makan buah. Tanganmu kenapa dingin sekali? Muda-muda sudah tidak segar begini. Kamu anak kurang ajar. Kamu biasanya bagaimana merawat Nyan-nyan? Saya tidak apa-apa. Saat menikah saya mengikuti keinginanmu. Tidak mengadakan pernikahan. Jadi tidak banyak yang tahu Nyan-nyan adalah istrimu. Sekarang sudah menikah 3 tahun. Saatnya mengumumkan hubungan kalian. Lalu nenek ingin saya bagaimana? Saya ingin semua orang tahu. Nyan-nyan adalah cucu menantu keluarga Shen. Adalah istri sahmu Shinjian. Dia bukan. Gadis dari keluarga Lin itu hanya berutang budi padamu. Jangan sampai kamu salah paham. Nyan-nyan itu baik, penurut dan penyayang. Dialah istri yang harus kamu hargai dengan baik. Segera umumkan identitasnya. Apa kamu baik-baik saja? Nenek, aku berjanji padamu. Ajak dia keluar lebih sering, bagaimana menurutmu? Baik, Sudah larut malam sebelum kamu tidur. Tidak apa-apa, pergi ke taman sebentar, aku akan atur mobil untuk mengantarmu pulang. aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di sini. Kenapa? Jijik sama nenek tua ini. Aku tidak berani. Baiklah, kalian kembalilah ke kamar. Jaga Nyan-nyan. Pergilah. Cepat. Bagaimana jika nenek tidak tahu kita tidur terpisah? Aku juga tidak tahu. Ayo pergi dulu. Sudah waktunya. Aku akan mandi dulu. Ketika aku keluar, jangan sampai aku melihatmu lagi. Dia tidak ingin melihatku. Aku tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Nenek, Kenapa kamu juga keluar larut malam? aku tadi sedikit lapar. Sekarang tiba-tiba tidak lapar lagi. Nenek, aku akan kembali ke kamar dulu. Kenapa kamu masih di sini? Aku tidak bisa keluar. Mencari alasan. Cian, jangan-jangan kamu juga lapar. Nenek, kamu tidak perlu sampai segitunya. Masuklah. Sepertinya hari ini kamu harus ikut bermain peran denganku.
Terus menari. Pergi. Jangan menari lagi. Sudah setengah jam. Nenek seharusnya sudah pergi. Besok kamu tidak perlu bekerja, istirahatlah dengan baik. Malam ini aku akan mengajakmu ke sebuah pesta. Nyonya, Asisten Li, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah ibuku sebelumnya pernah meminta uang pada Shen? masalah ini jangan tanya saya. Berapa sebenarnya, bilang saja. Kira-kira ratusan ribu. Nyonya, waktunya hampir habis, saya akan menjemput Pak Shen. Ayo. Saya sudah kalah sampai sekarang bisa cepat main kartunya. Terlalu lambat benar. Siapa sih benar-benar siapa? Kenapa kamu kembali? Tidak apa-apa itu anak saya pulang. Kita lanjutkan. Anakmu yang bisu itu kan menikah dengan orang kaya. Anak saya memang menikah dengan orang kaya. Jangan pergi. Menang uang saya terus kabur. Song Qinian, kamu benar-benar musuh saya. Berapa uang yang kamu minta dari Shen? Kenapa kamu minta uang darinya? Kenapa? Saya kan mertuanya. Sekali langsung 200 ribu. Benar-benar pelit. Pak Gao, kenapa kamu datang? Mencari kamu untuk bayar utang. Kasih saya waktu 2 hari lagi. Pak Gao, dia anak saya. Dia punya uang. Suaminya adalah CEO grup Ding Seng Shenqian. Dia pasti akan bayar utangmu. Dia istri Shen Qian. Saya bapaknya Shen Qian. Gadis cantik bagaimana? Berapa utangmu padanya? 50 ribu. Dan bisu. Sayang, bukan 50 ribu. Tapi 100 ribu. Kamu memeras. Keluarkan barangnya, memeras. Hitam di atas putih. Kalau berani jangan pinjam. Uang dari Shen mana? Sudah habis. Hari ini saya kasih 2 pilihan. Pertama, ibumu kan suka judi. Saya potong tangannya. Dia tidak bisa judi lagi. Pilihan kedua. Kedua, kamu melayani saya di depan teman-teman saya. Saya bisa kasih waktu beberapa hari. Lepaskan anak saya, Pak Gao. Lepaskan dia. Bentuk tubuhnya bagus sekali. Lepaskan dia. Berani memukulku. Ada barang berharga lagi bawa ke sini. Kamu lepaskan dia. Jangan. Berhenti. Menantu saya datang, kalian akan kena batunya. Besok datang ke Dingseng, cepat pergi. Pergi.
Saya akan serahkan ini ke divisi hukum perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih, Qian. Saya pasti akan mengembalikannya padamu. Sesuka kamu, waktunya hampir habis. Cepat pergi. Kak Qian. Kak Qian, kamu datang. Lama tidak bertemu, Lansing. Kak Qian, aku sangat merindukanmu. Song Qinian. Kamu masih berani datang ke rumah kami. Kamu pergi dari sini, keluarga kami tidak menyambutmu. Anak pelaku kecelakaan yang menyakiti kakakku. Lansing. Kenapa wanita itu tidak membela diri? Jangan-jangan dia bisu. Tidak dengar kata Nona Lin, kedua ayahnya adalah pelaku yang membuat Nona Lin pertama selama 3 tahun. Ayahnya menculik Nona Lin pertama untuk memeras. Keluarga ini bukan orang baik-baik. Seperti Nona Lin pertama yang ceria dan periang. Berbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Sangat menyedihkan. Kenapa yang berbaring di tempat tidur bukan kamu? Wanita jalang ini kenapa belum mati? Jangan berantem, Lansing. Kak Qian. Di undangan keluarga Lin ada nama Song Qinian. Jadi saya bawa dia ke sini. Dia berhutang permintaan maaf pada keluarga Lin. Apa yang kamu bawa untuk meminta maaf pada keluarga Lin? Kamu pikir dengan satu permintaan maaf bisa menghapus luka yang ayahmu buat pada kakakku? Ayahku tidak bersalah. Saya akan membuktikannya pada kalian. Saya hampir lupa. Kamu yang bisu tidak bisa minta maaf dengan mulut. Maka kamu berlutut. Ayahku tidak salah. Aku tidak mungkin berlutut. Jangan kau gerak-gerak di sini, aku tidak mengerti. Sekarang aku memerintahkanmu untuk berlutut dan minta maaf pada keluarga kami. Lihat kan? Song Qinian. Kak Qian sama sekali tidak menganggapmu. Kamu minggir. Kakak ipar kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Kakak ipar, aku sudah bilang padamu. Tunggu aku masuk bersama. Kenapa kamu malah lari duluan dengan kakakku? Meninggalkan aku sendiri membawa 2 hadiah. Ini tugas yang nenek berikan padamu. Nanti kamu ingat berikan pada Paman Lin. Nenekku belakangan ini kesehatannya tidak baik. Dia menyuruh kakak iparku untuk mewakilinya memberikan ucapan selamat. Tapi kalian malah memperlakukan kakak iparku seperti ini di depan umum. Mengganggu kakak iparku. Inikah cara keluarga Lin memperlakukan tamu? Kak Qian, kamu tidak mau mengurus adikmu atau kamu benar-benar menganggap Song Qinian ini sebagai istrimu? Kamu bicara dong? Semuanya maaf ya. Belum memperkenalkan. Ini istriku. Song Qinian. Lansing. Kamu adalah tamu, jangan berbuat onar. Ayah? Aku mana berbuat onar. Jelas-jelas wanita ini sengaja datang untuk menjengkelkan kita. Hari ini kan pesta ulang tahun ayah. Sudah orang. Bawa nona kedua kembali ke kamar untuk istirahat. Ayah? Satu putri sudah tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Apa ayah ingin putri yang satu lagi mati karena marah? Kalau begitu lebih baik kamu diam saja. Semuanya maaf, sudah memperlihatkan hal yang memalukan. Terima kasih banyak. Hari ini bisa datang ke pesta ulang tahun Kulin. Jika ada yang kurang dalam menjamu, mohon dimaklumi. Baiklah. Nona Shen, maaf. Paman Lin, yang seharusnya minta maaf bukanlah aku.
Istriku saya tidak bisa bicara. Saya akan bicara untuknya. Nenek menyuruh kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga sehat selalu dan sukses dalam segala hal. Sampaikan terima kasih saya kepada Nyonya Shen atas kebaikannya. Silakan semua bersantai sejenak. Saya akan pamit dulu. Membawa istri sendiri ke keluarga Lin untuk dipermalukan. Hanya Anda Tuan Shen yang bisa melakukan hal seperti ini. Urusan orang dewasa anak kecil seperti kamu ikut campur apa? Bahkan istri sendiri saja tidak bisa melindungi. Masih disebut orang dewasa. Dia hanya istri saya secara nominal. Untung nenek punya firasat. Menebak pasti Anda akan membawa istri ke keluarga Lin. Orang-orang keluarga Lin pasti akan menindas istri. Menyuruh saya untuk menyelamatkan istri kalau tidak. Tidak tahu sampai seberapa parah istri akan ditindas oleh mereka. Kenapa kamu di sini? Di mana ada kamu pasti ada saya. Apa yang kamu katakan? Di mana ada yang seru pasti ada saya. Itu Shen Keqin. Dia bilang kamu di sini jadi saya datang. Bagaimana? Karena kamu merasa tidak seru saya akan ajak kamu ke tempat yang lebih seru. Saya datang bersama Shen Qian. Saya miliknya. Kamu istri dia saya tahu. Lalu kenapa tidak menghalangi saya untuk menyukaimu? Maksud saya suka membawamu melakukan hal yang membuatmu senang. Ketika saya baru masuk saya dengar, Shenqian Mengge mungkin. Kamu hanya sekretarisnya ini bukan pernikahan. Lagi-lagi menarik perhatian. Dia benar-benar tidak memilih tempat. Song Qinian. Kemari. Semuanya perhatikan sebentar. Hari ini adalah ulang tahun ayah saya. Di hari yang istimewa ini sebagai putri ayah, saya punya kejutan yang sangat penting untuknya. Ayah, silakan semua pindah ke tepi kolam renang di taman. Ayo, ayo. Mungkin akan ada kembang api. Saya benar-benar tidak tahu. Kejutan yang saya siapkan untuk semua hari ini adalah kakak saya. Ling Qiutong bukankah ini? Ini adalah putri sulung keluarga Lin. Dia sudah bangun. Nona Ling ternyata sudah bangun, sudah tidur selama 3 tahun. Nona Ling masih cantik seperti dulu. Ini benar-benar keajaiban. QQ. Sudah 3 tahun akhirnya kamu bangun. QQ kamu sudah bangun. Sudah 3 tahun. QQ-ku. Kiu-kiu. Kapan kamu bangun? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kakakku tentu ingin bertemu kamu dalam kondisi terbaik. Kamu tidak tahu bagaimana penampilannya saat baru bangun Sing-Sing. Kiu-kiu. Qian. Aku tahu selama 3 tahun ini. Kamu selalu datang ke kamar rawat untuk merawat dan menjengukku. Kamu tidak pernah menyerah padaku. Qian, kamu tahu tidak? Keyakinan satu-satunya yang membuatku bangun adalah kamu. Qian. Dasi ini masih kamu simpan. Aku tahu. Aku tahu di hatimu selalu ada aku. Tentu saja. Kiu-kiu, kamu baru saja pulih. Perlu istirahat yang cukup, nanti aku antar kamu kembali ke rumah sakit. Qian, katanya kamu menikah dengan Song Qinian.
Sekarang kamu pasti hidup sangat bahagia. Selamat ya. Kehadiranku tidak mengganggumu kan? Kiu-Kiu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku pasti akan menjelaskan padamu, kamu tenang saja. Qian, Kiu-Kiu. Manajer Guan. Kiu-Kiu, kamu baik-baik saja kan? Bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Kiu-Kiu. Cepat ke rumah sakit. Kak, sudah lama tidak bertemu.